Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih telah bergabung kembali dengan kami dalam acara workshop online dari Google Developer Student Club Universitas Sriwijaya. Semoga teman-teman di sini sehat selalu dan selalu semangat dalam mengembangkan diri serta mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai machine learning. Gimana nih? Pasti udah gak sabar kan untuk pertemuan kali ini? Nah, sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kali ini mungkin ada yang belum kenal dengan saya karena day one kemarin ada beda MC nih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Pratnyananda selaku MC dalam acara workshop ini dengan tema Building the Deep Learning Model Using TensorFlow Day 2. Nah, teman-teman sekalian, ada pun rangkaian acara yang kita ikuti hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, ada dokumentasi. Yang ketiga, pengenalan machine learning dengan TensorFlow. Yang keempat, ada hands-on praktik dengan TensorFlow. Yang kelima, ada Q&A. Yang keenam, ada ice breaking mini quiz. Yang ketujuh, ada closing statement dari lead GDSC Unsri. Yang kedelapan, penutup. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa di akhir untuk mengisi link absensi dan konfirmasi untuk token kelas decoding gratis. So, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Ikuti event ini sampai selesai. Oke. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk itu, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yaitu dokumentasi. Kepada teman-teman, boleh nih untuk on cam untuk dokumentasi sebentar nih. Yuk. Dan kepada panitia yang dokumentasi, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, untuk teman-teman semua, untuk yang mau menghidupkan kamera akan saya kasih waktu sekitar mungkin setengah menit lagi untuk menghidupkan kameranya. Setelah itu kita akan melakukan dokumentasinya. Oke, baiklah, sepertinya kita akan lanjutkan sesi dokumentasinya. Untuk slide pertama, bisa persiapkan gaya spesialnya ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, untuk slide pertama sudah, dan kita akan lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi dokumentasi sepertinya sudah selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih kepada Rizalul. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara ketiga, yaitu pengenalan machine learning dengan TensorFlow. Sebelumnya, kan day one kemarin kita sudah belajar nih tentang ANN atau Artificial Neural Network. Nah, selanjutnya pada hari day kedua ini, kita akan membahas tentang CNN. Apa sih CNN itu? CNN adalah Convolutional Neural Network. Itu adalah salah satu jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang paling populer dalam bidang computer vision, yaitu bidang yang berfokus pada analisis dan pemrosesan gambar. CNN dirancang khusus untuk mengatasi masalah pengenalan pola dan klasifikasi objek dalam citra digital. Dalam praktiknya, CNN telah berhasil diaplikasikan pada berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, deteksi objek dalam gambar, klasifikasi citra medis, dan banyak lagi. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita langsung dengerin nih pemaparan dari pembicara hebat kita selaku core team GDSC Divisi Machine Learning, yaitu Kak Salman. Halo Kak Salman. Halo Dek. Halo. Nah, gimana nih Kak? Sudah siap apa belum nih Kak untuk pemaparan day 2 nih Kak? Insya Allah siap. Oke. Aku harap semuanya tetap semangat ya, meskipun mungkin ada teman-teman yang menjalani puasanya. Oke. Tanpa perlu berlama-lama lagi, sepertinya teman-teman yang lain udah gak sabar nih Kak untuk belajar. Kepada Kak Salman, waktu dan layar dipersilakan. Oke, bentar ya, selesaikan dulu. Ya, aku mohon maaf ya, sebelumnya aku agak ada dikit flu, jadi agak terganggu dikit ya, narik-narik ingus ya. sorry.
Oke, jadi day 2 itu convolutional neural network ya. Jadi kemarin aku udah bilang ya, arsitektur machine learning atau deep learning itu ada 3, ada ANN, CNN, sama RNN namanya. Nah, CNN itu convolutional neural network, nanti kita lihat. RNN itu recurrent neural network. Kemarin aku udah singgung dikit ya tentang convolutional neural network itu khusus untuk computer vision, sedangkan RNN atau recurrent neural network itu khusus untuk natural language preprocessing. Nah, jadi apa sih masalahnya dengan ANN? Oke, ini jadi aku kenalin lagi ya, mana tahu kemarin lupa ya. Jadi nama aku Salman Farzia Rahab, biasa dipanggil Salman ya. Aku core team Machine Learning GDSC Unsri tahun 2023. Ini Instagramku, kalian boleh follow, nanti aku follow back. Terus ini LinkedInku, yang mau diskusi boleh via LinkedIn ya. Oke, jadi balik tadi ya. Jadi apa sih masalah dari ANN? Nah, ANN itu dia kalau misalnya dikasih gambar yang berbeda, gambar yang sama, cuma posisi yang berbeda, dia bakal mendeteksi yang salah. Misal di gambar ini ya. Ini slide-ku nampak nggak, Dek? Aman ya? Aman Kak, aman Kak. Aman ya. Oke, jadi ini ada 2 ikan, ada 2 gambar ikan ya. Nah, yang satu gambarnya di tengah, sedangkan yang satu lagi agak di kiri atas ya. Cuma kita training ANN kita pakai gambar yang ini aja. Gambar yang ini aja. Nah, kalau kita kasih ANN kita dengan gambar yang ini, dia bakal mendeteksi bukan ikan. Nah, itu masalahnya di ANN. Nah, kalau di CNN nanti dia bakal nge-scan ya. Nge-scan semua nge-scan semua pixel-pixel ini. Nah, nanti dia bakal nemu pola ikan ini. Nah, jadi kalau di CNN, kalau misalnya kita latih pakai gambar yang ini, dia bakal tahu bahwa ini itu ikan, gambar yang ini itu ikan. Jadi kita nggak perlu ngetrain 2 kali gitu. Itu kalau misalnya kita kaitkan dengan dataset yang kecil, itu bakal akurasinya bakal meningkat jauh daripada artificial neural network kita. Nah, jadi apa sih convolutional neural network? Jadi seperti namanya ya, neural network dengan proses konvolusi. Nah, proses konvolusi biasa digunakan dalam signal processing. Kalau kalian belajar ya di di teknik informatika ada nggak ya, tentang low pass filter, high pass filter, sama band pass filter itu bisa digunakan itu konvolusi. Nah, di computer vision itu kayak gini lah istilahnya. Nah, misal kita ada gambar gini, kita mau konvolusi pakai kernel atau filter ya, pakai kernel ini nama lainnya filter, kita pakai filter sharpen. Nah, kita kasih itu filternya itu 0, min 1, 0, min 1, 5, min 1, 0, min 1, 0. Nah, ini filter ini kita terapkan ke gambar ini. Nah, yang terjadi adalah dia bakal dia bakal ngekonvolusi, mengkalikan semua ini, terus ditambahin ke sini. Nah, ini kan dikali dulu, kali terus ditambah. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini, disharpen dia. Oke. Nah, ini sama kayak gue bilang tadi. Jadi dia dikali dulu dengan ini filter, dikali dengan yang ini, proses perkalian matriks, terus ditambah semuanya, jadi 236. Nah, itu bakal bergeser terus sampai ke ujung sini. Ini kan 3 kali 3 ya. Nah, jadi dia bakal bergeser ke sini. Jadi dia ke sini. Mungkin kalau cuma gambar agak susah ya mau memahaminya gitu. Nah, aku ada CNN Explainer. Jadi ini explainer mengenai convolutional neural network. Di sini ada kita coba school bus ya, mendeteksi bus sekolah gitu. Sekolah kan ada RGB ya, ada RGB lah warnanya, ada red, green, blue. Ini inputnya ada enggak? Benar. Jadi ada RGB inputnya, kita
kita masukin ke convolutional pertama, convolutional layer pertama. Ini berapa ini ya, berapa filter. Jadi ada banyak filter dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 filter. Nah, tiap-tiap filter ada perhitungannya masing-masing. Coba kalian lihat. Dia bakal nge-scan ke setiap pixel gitu. Nah, sama juga dengan filter yang di bawah, dia bakal nge-scan. Nah, ini ReLU namanya activation function. Kalian bisa ngecek sih apa itu ReLU activation function. Kalian bisa baca di sini. Nah, jadi kayak gini. ReLU. Nah, terus kita lanjut ke convolution yang kedua sama sebenarnya. Convolution yang kedua itu dia bakal nge-scan ke semua pixel gitu. Jadi dia bakal menemukan pola gitu, mencari pola. Ini juga sama ada maxpool nih, ada maxpool. Nah, apa sih yang dilakukan maxpool ini? Jadi kalian lihat dia bakal mengurangi dimensi. Jadi dari 60 dibagi 2 tuh. Jadi 30. Nah, yang diambilnya itu dari 4 matriks ini dia bakal ngambil nilai maksimumnya. Ini kan nilai maksimumnya 0,38 ya. Nampak nggak ini kira-kira? Aduh, gimana ya? Nggak bisa lah. Nah, pokoknya ini dia ngambil nilai maksimumnya, terus dari 4 ini jadi 1 gitu. Makanya dari 60 ini dia bakal berubah jadi setengahnya gitu. Nah, di akhir nanti dia bakal bisa mendeteksi tuh. Nah, gini, school bus. Ternyata probabilitasnya itu lebih tinggi di school bus sama kayak yang lainnya. Coba lihat, ini sport car. Nah, dia bakal sama konvolusi proses juga. Dia bakal scan satu-satu tuh, terus di akhir dia bakal nemuin pola bahwa ini sport car. Mungkin cuma proses penjelasannya aja kali ya. Mungkin kalau di codingannya aku coba buat di Jupyter Notebook. Kalian bisa buat juga di Colab Notebook ya, Google Collaboratory. Ya itu lumayan bagus sih, itu nyediain GPU gratis. Cuma aku di sini pakai ini aja karena aku punya GPU sendiri ya. Oke. Sini import dulu TensorFlow, NumPy, OS, Ethertool sama random, terus Matplotlib untuk menggambar grafik ya. Ini di run aja. Nah, ini kita pakai dataset yang mirip ya dengan yang kemarin. Kemarin kan MNIST ya. MNIST sekarang Fashion MNIST. Sebenarnya mirip. So, kita lihat aja kali ya. Mirip dengan yang kemarin. Kemarin kan gambarnya itu 60.000 ya. Sekarang cuma 10.000, 28 kali 28. Nah, satu ini sebenarnya karena ada expandimennya. Kita perlu nge-expandim karena nanti untuk convolutional neural network itu butuh tiga dimensi gini. Apa ya namanya? Iya, 3 dimensi lah istilahnya. Nah, jadi kita perlu expandim, extrain yang kita expandim yang satu, sama juga dengan extest kita expandim terus min satu. Oke, shape-nya aman. Apalagi ya, oh ya ini extest bukan tatar, ini aku salah ini tuh. Extrain, iya sama sebenarnya, sama jadi ya yang kemarin kan MNIST itu ternyata 60.000 juga, Fashion MNIST juga ternyata 60.000 gitu. Nah, sekarang kita lihat apa-apa aja yang ada dalam dataset ini. Ada gambar bag, gambar apa, tas tangan kayaknya. Ada lagi, ada tas tangan juga, bag. Ada lagi ada ankle boot masih ya dari kelas ini ya, ada 10 kelas.
Kita cari lagi yang lain. Ada trouser, lagi ada sneaker, ada coat. Ini kayaknya apa ya? Pakaian kali ya. Pakaian yang dalam grayscale, dalam bentuk grayscale. Oke, itu untuk dataset kita. Nah sekarang ada proses image augmentation. Nah kemarin kita nggak ada ya image augmentation. Jadi fungsi image augmentation ini untuk memperbanyak apa namanya? Memperbanyak kalau ini kita ngezoom, ngerotate, terus ngeflip. Nah, image yang dilakukan image augmentation ini dia bakal menambah rarity gitu, apa yang namanya? Rarity. Jadi dia bakal nambah banyak gambar gitu. Jadi dia ngezoom 20% secara random gitu. Jadi dari 60.000 ini diambil 20% secara random, dia bakal ngezoom 20%. Sama kayak rotate range ini. Dia bakal ngambil 30% dari gambar terus di rotate sebanyak 30 derajat. Nah, ini horizontal flip. Sebenarnya ada juga apa namanya? Vertical flip, cuma kita nggak usah pakai karena memang jarang dipakai vertical flip. Oke. Ini pakai image data generator ya teman-teman. Jadi dia bakal image data generator ini dia bakal ngeflow ke data kita. Jadi nanti extern sama y-tern kita, jadi data sama target kita itu bakal disatuin teman-teman. Disatuin ke satu batch. Batch-nya kita kasih 32. Nah, ini bakal mempercepat ya. Jadi ya aku udah mencoba ya kemarin tanpa pakai apa namanya? Tanpa pakai image data generator sama dengan pakai image data generator. Nah, hasilnya itu beda banget. Kecepatan training itu beda banget teman-teman. Jadi kalian harus pakai ya image data generator biar cepat ngetrainnya. Oke. Ini kita run aja. Nah, ini udah masuk train data sama file data udah digabungin data sama targetnya. Nah, ini mix precision. Mix precision kita lihat aja kali ya mix precision train. Mix precision. TensorFlow. Nah, ini kelebihan TensorFlow ya teman-teman. Jadi dia ada fitur mix precision training. Jadi yang pakai GPU, itu ada kelebihannya gitu. Jadi dia bakal mempercepat proses trainingnya. Nah ini nih. Jadi GPU yang punya compute capability di atas 7 itu bakal bisa pakai mix precision train ya teman-teman. Nah ini aku pakai GPU-nya apa? GPU bentar. GPU ku itu Nvidia SMI terus pakai RTX 3050 harusnya support ya teman-teman karena RTX 3050 ini apa namanya? Nah, ini compute capability-nya 8,6 kalau nggak salah. Coba lihat aja. Nah ya benar. RTX 3050 laptop adalah 8,6 ya 8,6 compute capability. Jadi support mix precision. Nah ini penting sih. Coba kita lihat ya. Jadi ya, di mix precision ini dia bakal ngetrain pakai float 32. Ini bentar. Ini apa sih? Jadi dia bakal ngetrain pakai mix float 16. Tapi untuk input sama outputnya kita stay di float 32. Jadi dia bakal ganti-gantian pakai float 16 terus input sama outputnya bakal pakai float 32 gitu ya. Ini bakal mempercepat training kita teman-teman. Nah, jadi kita coba aja kali ya nge-train pakai data yang tadi, data yang besar 60.000. Ini kita coba ini ANN. Kita masih pakai ANN ya teman-teman. Kita bedain nanti gimana sih perbedaan dari ANN sama CNN. Ini aku udah buat CNN juga. Ini pakai ANN dulu, kita training pakai ANN. Oke, kita
Kan? Nah, kita lihat kecepatannya. Ini cepat ya teman-teman. Tuh. Kalau kemarin aku ngetesnya itu dalam satu epoch itu dapat berapa menit ya kemarin? 15 menit dalam satu epoch kalau nggak salah. Nah ini cuma berapa detik kan? Oh, bentar. Ini udah selesai. Nah cuma 24 detik teman-teman. Beda jauh dengan yang kemarin. Kemarin hampir 15 menit aku nggak make. Aku kemarin kan nggak make ini apa namanya? Image data generator sama mix precision. Nah ini harus dipakai sih kalau misalnya kalian pakai data yang besar gitu. Nah ini udah mulai ngetrend. Aku buat 10 epoch dulu untuk percobaan gitu ya. Apakah dia meningkat gitu? Kalau misalnya nggak meningkat, ya ganti data atau ada yang diubah dari model kita gitu. Nah ini lagi proses ngetrend. Mungkin aku skip aja dulu ya. Pas lagi ngetrend ini aku skip aja ke model CNN kita, convolutional neural network. Nah ini pakai convolutional layer sama mix pooling layer, sama kayak yang tadi mana ya. Ini kan pakai convolutional layer, sama max pooling layer. Cuma ini yang punya aku ini lebih kompleks daripada yang ini, daripada yang di CNN Explainer. Ini pakai 1, 2, 3, 4, pakai 4 convolutional layer sama 2 max pooling layer. Nah yang aku pakai 1, 2, 3, ya 3 convolutional layer, tapi filternya ada 32, 64 sama 128. Meningkat ya teman-teman filterku. Nah terus pakai padding SAM, activation function ReLU. Oke, sama ya ReLU juga. Oke, activation function ini masih belum selesai. Nah kalau kemarin, kalau yang ANN kita pakai sequential atau sequential. Nah yang ini kita pakai fungsional. Nah kenapa sih pakai fungsional itu? Karena lebih lebih fleksibel. Kita pakai ini aja, kita tetapin sebagai variabel gitu, terus kita giniin apa namanya, kita passing ke sini. Jadi yang I ini masuk, yang I yang ini masuk ke sini, terus yang I yang ini masuk ke sini, yang X yang ini sini, terus gitu X gini. Nah sampai ke bawah, sampai output. Ini output ya, output jadi X ini yang terakhir di sini. Oke, output. Nah ini mudah kita teman-teman untuk mengganti layernya gitu. Kalau misalnya kita pengen ganti ya dance ini jadi dance gitu, dance yang dapatin jadi dance itu kita tinggal ubah aja gitu dance tanpa merusak arsitektur yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Lebih mudah lah pokoknya, lebih fleksibel gitu untuk merubah arsitektur model kita. Oke. Nah ini ya kita panggil input sama outputnya modelnya, kita import dulu dari model sini, terus di build, terus di compile. Sama compile-nya juga sama sama yang tadi. Adam pakai sparse sama akurasi, ini juga sama. Pakai Adam, pakai sparse sama akurasi. Oke, udah selesai teman-teman. Kalau kita lihat di epoch terakhir itu akurasinya 82%, terus validation akurasinya 83%. Nah, kita coba lihat di CNN. Oke, kita coba lihat di CNN. Duh, sorry ya teman-teman, aku lagi pilek gitu, agak terganggu. Nah ini kita coba lihat, ini masih pakai CNN. Pakai CNN harusnya lebih bagus ya, harusnya. Oke. Ini akurasinya 73, sedangkan yang ini 81. Dari awal aja kita udah lihat teman-teman perbedaannya. Ini 73, ini 81. Lumayan besar perbedaannya. 81% itu kategori lampu hijau ya teman-teman.
Jadi ada lampu kuning, ada lampu merah, ada lampu hijau. Jadi di atas 50%, di bawah 50% itu lampu merah. Karena model kita itu kayak nebak gitu. Bukan memprediksi, dia nebak. Gitu ya. Kalau misalnya 70% itu lampu kuning lah, boleh lah. Cuma kalau misalnya di atas 80% itu lampu merah. Lampu merah, lampu hijau. Udah oke gitu modelnya. Ini validation akurasinya 86%. Dan bagus juga, bagus sekali malah. Oke. Ini kita tunggu aja 10 epoch ya. Nah, ini ya kalau misalnya kalian pakai apa namanya? Kalau misalnya kalian udah oke nih, udah modelnya udah oke ya. Modelnya udah kalian apa namanya? Udah kalian fixkan, terus kalian mau pakai epoch 100 ya. Untuk mencoba bagaimana kalau epoch 100 kalian pakai ini aja teman-teman. Pakai apa? Early stopping callback. Early stopping callback. Nah, ini bakal nge-stop callback kalian ketika ketika udah overtrain atau overfit gitu. Jadi dia bakal mencegah overfit early stopping callback ini. Misalnya apa namanya? Udah di epoch ke 50 udah overfitting, dia bakal auto nge-stop tanpa harus lanjut ke 100 gitu, teman-teman. Nah, ini kita cuma pakai 10 jadi nggak perlu lah pakai early stopping callback. Oke, ini udah di epoch ke-7. Kita coba lihat akurasinya udah sampai 90% teman-teman. Udah bagus sekali. Kalau misalnya yang tadi ini di epoch ke-7 di ANN epoch ke-7 itu masih akurasi 81, validasi akurasi 81. Ya dari sini aja kita udah bisa lihat teman-teman bahwa CNN itu bagus untuk apa namanya? Untuk computer vision, untuk computer vision. Nah, ini kita tinggal tunggu aja sampai epoch ke-10. Nah, ini bisa kita run sih ya. Langsung di evaluate, terus kita checkpoint setelah ini selesai. Oke, ini udah 91. Harusnya kalau misalnya kita pakai early stopping harusnya ini udah berhenti ya. Cuma karena dia terus ngetrend, nggak apa-apa sih. Kita nggak pakai early stopping juga. Ini udah mentok nih kayaknya. 91, 89. Belum deh. Iya, kayaknya udah mentok deh. 90. Kalau misalnya masih naik, bisa kita lanjut loh. Bisa kita lanjut bentar. Jadi kayak masih naik deh. 86, 87, 88, 88, 89. Iya, masih naik. Nah, ini dia epoch ke-10 dia nurun ya. Cuma kalau misalnya kita lanjut bisa saja naik. Oke. Ini udah selesai di epoch terakhir. 90% untuk validasi akurasi. Terus 90% untuk akurasi. Ini agak sedikit overfit ya teman-teman. Aduh, ini di rumahku hujan. Ini kedengaran nggak suaraku? Agak sedikit dibesarin. Kedengaran suaraku? Sini hujan. Kedengaran nggak? Dengar kak, aman kak. Jelas ya? Jelas kak. Jelas. Oke. Mungkin aku lanjut aja. Oke, ini udah kita lihat akurasinya 90%, lossnya 25%. Nah, ini kita plot. Kita coba plot aja sama kayak kemarin. Nah, ini kalau kita lihat ini grafiknya overfit teman-teman. Jadi validation lossnya itu lebih tinggi daripada loss. Nah, sama kayak validation akurasi. Nah, akurasinya lebih tinggi daripada validation akurasi. Ini tanda-tanda overfit. Cuma karena overfitnya kayak berapa ya? 2% itu nggak masalah teman-teman, nggak terlalu bermasalah ya. Nggak terlalu bermasalah pada prediksi di data dunia nyata. Nah, ini kita coba plot confusion matrix-nya. Nah, ini confusion matrix-nya. Ini model kita agak sedikit ini ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan kemarin,
kemarin udah cukup bagus 95%, ini 90% gini confusion detection. Jadi dia agak bingung di shirt sama coat. Terus di sini juga pullover sama coat, di sini juga t-shirt sama shirt. Ya wajar sih dia susah bedain t-shirt sama shirt gitu. Ini suara aku jelas gak ya? Soalnya keras banget sih hujannya. Cukup jelas Kak, cukup jelas. Jelas ya, insya Allah ya jelas. Oke, aku bercepat aja kali ya. Ini jadi kita cari gimana salah model kita. Nah, jadi dia ini harus sandal, tapi model kita memprediksi sneaker. Ini agak salah sih model kita memang. Oke. Nah, ini dress diprediksi sebagai shirt, ini juga aku lihatnya sebenarnya mirip shirt ya, cuma karena ditambahin sininya mungkin dia jadi dress. Nah, ini ada pullover prediksi coat. Nah, ini ada dress prediksi shirt. Jadi untuk computer vision teman-teman memang lebih bagus kalau kita lihat. Untuk computer vision memang lebih bagus untuk kita menggunakan CNN daripada ANN. Kalau kalian lihat dari akurasi sama lossnya. Mungkin ada ya satu lagi tipe deep learning RNN itu untuk natural language reprocessing, itu dia punya spesialis bisa mengingat ya bisa mengingat lah gitu. Itu mungkin aku kasih ke kalian sih, pengen ekspor gimana, karena memang udah selesai ya untuk workshop kali ini sampai di itu. Untuk RNN kalian aku kasih ini untuk ekspor sendiri, mungkin bisa kalian ekspor di TensorFlow, ada TensorFlow mana. Nah, ini bisa kalian ekspor di sini. Oke. Mungkin itu aja sih dari aku, Dek. Aku balikin ke Gede. Nah, baik, terima kasih Kak Salman atas penjelasan yang tentunya ngebuat teman-teman jadi ada gambaran nih mengenai apa itu CNN dan fungsinya. Nah, CNN atau Convolutional Neural Network menggunakan proses konvolusi pada layer inputnya, di mana filter atau kernel akan digeser melintasi citra input untuk menghasilkan fitur map yang kemudian dijadikan input untuk layer selanjutnya. Selain itu, CNN juga menggunakan layer pooling untuk mengurangi ukuran fitur map dan layer full untuk melakukan klasifikasi pada output yang dihasilkan. CNN lebih sering digunakan untuk tugas-tugas dalam bidang computer vision seperti deteksi objek, segmentasi citra, dan klasifikasi citra. Oke, tadi materi udah dijelasin dan udah dipraktekin juga nih. Gimana nih teman-teman, seru gak? Seru gak tadi? Atau masih ada yang kebingungan? Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja ke kolom Q&A yang ada di sebelah kolom chat general. So, kini yang mau tanya boleh banget ke Kak Salman. Ditunggu ya pertanyaannya. Yuk, jangan malu dan ragu ya untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di ngoding ya nanti. Boleh nih guys, ketik 1 untuk seberapa paham sih tadi itu. Boleh nih ketik 1 kalau seandainya sudah paham. Nah, ini Kak, ada pertanyaan Kak.
Halo, saya Rio Bastian. Izin bertanya, menurut Kak Salman, terhadap proses build model, apakah ada tips untuk membuat arsitektur dari CNN yang akan digunakan? Kemudian, tahap pre-processing seperti apa yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan akurasi model? Terima kasih. Nah, gimana nih Kak? Silakan jawab Kak. Oke, ini Rio Bastian ya. Kalau untuk tips membuat arsitektur CNN itu aku nggak ada tips ya. Karena memang aku belum pernah membuat arsitektur CNN yang kelas atas gitu. Mungkin kalau misalnya kalian pengen tahu gimana sih arsitektur CNN kelas atas, kalian bisa cari model-model apa ya, arsitektur kelas atas gitu. Kalian bisa lihat arsitekturnya gimana, kayak ada ResNet, ada apa namanya, Efficient. Nah itu model-model itu udah pernah juara ini sih, juara untuk model terbaik tiap tahun gitu. Itu kalian bisa lihat sih gimana arsitekturnya, karena memang aku belum pernah buat arsitektur yang sekelas itu ya. Terus untuk tahap pre-processing seperti apa yang mungkin untuk meningkatkan operasi model, tergantung data kalian teman-teman. Jadi kalian harus paham data kalian gimana. Kalau misalnya data kalian itu banyak yang terbalik ya, gitu ya, banyak yang terbalik, kalian balikin lagi gitu untuk di tahap pre-processingnya, biar model kalian itu gak bingung di mana yang mau dibalik gitu. Terus apalagi ya, kalau misalnya perlu di zoom aja kalau misalnya gambar kalian itu kecil-kecil ya. Terus rotate itu wajib ya, wajib, karena memang untuk meningkatkan akurasi, untuk meningkatkan reality dari gambar kita itu, untuk meningkatkan akurasi dari model kita itu mungkin bisa digunakan uh, rotation. Jadi itu ya, Rio Bastian. Ini di like dulu kali. Oke, terima kasih Kak penjelasannya. Gimana nih Kak? Gimana nih Bang Rio? Apakah cukup jelas untuk penjelasan dari Kak Salman? Bang Rio. Nah, kalian boleh bertanya mumpung masih ada waktunya nih. Yang bertanya, waktu dan tempat, silakan. Kiranya ada dari tempat yang ditanyakan lagi atau ketik nih di kolom Q&A. Oke, seperti yang nggak ada lagi Kak pertanyaan dari teman-teman. Insya Allah semuanya sudah paham nih terhadap materi yang telah Kak Sal memberikan. Nah, gimana nih udah pada membuat nggak sih? Kayaknya biar tergantung kita ice breaking dulu nggak sih? Nah, jadi di ice breaking ini
ada games-games yang akan dipandu oleh panitia event manajemen. Nah, kepada panitia event manajemen, waktu dan layar kita dipersilakan breaking. Oke, terima kasih Gede. Di sini aku share screen dulu ya. Ini share screen aku, apakah udah kelihatan? Belum kan? Oke, gimana nih teman-teman? Apakah udah siap main ice breaking hari ini? Kalau udah siap, ketik 1 lagi coba guys. Saya belum nampak nih. Apakah atau teman-teman sudah belum kelihatan ada ya? apa belum? Ya. Oh, udah muncul ya, Kak? Oke. Udah muncul ya. Baiklah, kalau teman-teman udah siap, marilah kita mulai ice breaking kita di day kedua nih. Jadi di sini ice breakingnya itu teman-teman hanya perlu tebak gambar ya. Nah, jadi cara bermainnya itu teman-teman harus menebak jawaban dari pertanyaan yang akan kami beri. Dan kuis ini bersifat pilihan ganda. Lalu yang ketiga, kuis ini sangat mudah. Nah, apakah teman-teman udah siap nih? Oke, kalau wow, semudah apakah kuis ini? Oke, kita bisa lihat semudah apa nanti. Oke, kalau teman-teman udah siap, mari kita lanjut. Jadi pertanyaan nomor 1, tebak siapa gambar yang ada di sini. Waduh, langsung cepat aja Kak Ira nih. Maudi. Dan ini adalah pilihannya. Apakah A. Natasha Wilona, B. Maudi Ayunda, C. Feby Putri, dan D. Isyana. Wah, langsung cepat aja Kak Mel ini Mbak Maudi. B. Oke. Pada pintar-pintar semua kayaknya ini. Tapi apakah benar itu Maudi? Oke, mungkin kita langsung lihat aja ya jawabannya. Dan ternyata jawabannya adalah Maudi Ayunda. Selamat bagi yang benar. Kita maju ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang kedua. Siapakah orang di balik gambar ini? Apakah teman-teman ingin lihat pilihannya? Diingat-ingat dulu teman-teman. Ini pilihannya. Yang pertama A itu, oh ternyata ini clue-nya K-pop ya kayaknya ya. A. Suga, B. Jungkook, C. Lisa, dan D. Claudi. Waduh, pada jawab C nih. Kok nggak ada yang kok pada tahu yang cowok. Oke, pada jawab C nih. Ada lagi nggak yang mau jawab teman-teman? Wah, Putri A. Kak Mel nggak ketebak ya. Waduh, pada jawab C nih Lisa nih. Tapi apakah benar ini Lisa ya? Ayo mari teman-teman jawab lagi. Oke, mungkin kita langsung lihat aja ya jawabannya ya. Dan jawabannya adalah A, Suga. Ternyata banyak yang salah teman-teman ya. Tapi selamat Putri karena Putri berhasil menjawab dengan benar. Oke, kita masuk aja ke yang ketiga. Yang ketiga, siapakah pemilik dari hidung ini? Ayo diingat-ingat teman-teman. Udah diingat? Oke, opsinya Kak ya. Ini opsinya A. Renata, B. Raffi Ahmad, C. Arnold, dan D. Baim Wong. Yang mana nih teman-teman? Waduh, Zafran jawab C. Ayu C. Ira jawab C. Waduh, pada jawab C. Oh, Stephen jawab D tapi nih. Rafika D. Adrian A. A aja D sendiri, cewek sendiri.
Oh, Baim Wong. Raffi Ahmad Putri jawab ya. Oh, nggak mungkin cewek nih. Jadi apakah nih jawaban yang benar nih teman-teman? Oh, tapi aku suka yang cewek. Oh, Adrian suka yang cewek ternyata. Iya sih, karena dia cowok ya. Oke, kita lihat aja jawaban dari pemilik hidung tadi. Dan jawabannya teman-teman. Aku suka cowok tapi nggak tahu jawabannya apa. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Siapakah dia? Mau lihat opsinya nggak teman-teman? Oh, nggak ada opsinya ini ternyata. Berarti teman-teman harus jawab sendiri karena ini mudah berarti teman-teman. Waduh, kok nggak asing? Waduh, siapa nih? Mari teman-teman jawab di kolom chat. Ada yang jawab Kak Mel. Apa itu foto Kak Mel? Waduh. Kita lihat dulu ya, siapa yang buat kuisnya ya. Brand Ambassador GDC Unsri guys, Kak Mel. Jadi apakah teman-teman mau lihat nih jawabannya udah? Oke, kalau gitu kita langsung aja ya lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah betul, Kak Mel, yaitu lead dari GDC Unsri. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bermain ice breaking kali ini. Dan pada banyak yang jawab benar nih sepertinya. Apalagi di pertanyaan terakhir tadi ya. Oke, baiklah, terima kasih semua. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membawa. Nah, gimana nih? Baiklah. Nah, sebelum acara ini selesai, ada closing statement nih dari lead GDC Unsri kita. Langsung aja kepada Kak Mel, atau Kak Mel ya, waktu dan layarnya dipersilahkan. Oke, halo, ini udah jelas belum ya suaraku? Halo Kak, jelas Kak? Oke, makasih gede kesempatannya. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya, atau mungkin udah sore ya maksudnya. Ketemu lagi di acara workshop GDC Unsri. Buat kalian yang belum pernah kenalan sama aku, halo, salam kenal, aku Mutia, dan aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah hadir dan aktif berpartisipasi, terutama kalian yang datang selama 2 hari berturut-turut ya, buat belajar tentang machine learning menggunakan TensorFlow. Aku dan tim berharap teman-teman semua mendapatkan manfaat dan tentu saja pengetahuan yang berguna selama kegiatan ini. Aku juga berharap workshop ini berhasil memberikan gambaran yang jelas tentang TensorFlow, terus memperkenalkan teman-teman kepada konsep dasar dari machine learning, dan juga mencapai tujuan utama kami, yaitu kalian bisa mengaplikasikan hal-hal yang kalian pelajari di dalam proyek yang akan kalian kerjakan ke depannya. Acara ini didukung oleh Decoding Indonesia, jadi untuk dapetin token kelas gratis, jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Nanti mungkin formulirnya bakal dikirim sama panitia via kolom chat. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir, rekan-rekan core tim saya, member, lalu juga Salman yang udah mengisi acara. Juga nggak lupa panitia yang telah mendukung kesuksesan workshop ini, terutama yang bikin game tadi dan naruh fotoku di game ya. Aku berharap bisa ketemu dengan kalian lagi di acara-acara yang akan datang. Sekian, aku Mutia. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Mela, terima kasih Kak Mel atas kata closing statement yang telah diberikan. Oke, baiklah teman-teman. Terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan selalu berlatih untuk terus meningkatkan skill dan kemampuan dalam bidang machine learning. Buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu belajar ya. Konsisten itu nomor 1. Sisihin aja waktu 30 menit per hari buat ngoding apapun itu, terutama tentang machine learning Python. Itu udah cukup. Yang penting nggak stop-stop ya teman-teman. Jangan lupa isi absensi dan link konfirmasi untuk mendapatkan token kelas decoding gratis. Nah, buat teman-teman ingin belajar machine learning dari dasar, boleh nih
enroll token Decoding, nanti bakal dapat kelas gratis tuh dari Decoding. Sekiranya sekian dari itu kita hari ini. Apabila ada salah kata saya, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.